Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tidak terbatas. Garis adalah memiliki dimensi, yaitu satu dimensi, yaitu ukuran panjang. Kemudian ada sifat-sifat dari garis. Kita ketahui bahwa sifat garis itu ada 4. Yang pertama yaitu sinar. Sinar merupakan garis yang memiliki satu titik pangkal, sedangkan ujung lainnya dapat diteruskan ke segala arah yang tak hingga. Oke, contohnya misal ini adalah satu titiknya dia, sedangkan satu titiknya lagi itu pangkalnya itu bisa arahnya ke sana, atau bisa arahnya ke sini, atau bisa satu lagi arahnya ke sini. Kemudian kedua ada namanya ruas garis. Ruas garis merupakan bagian dari sebuah garis yang dibatasi oleh dua titik akhir pada kedua ujungnya. Contoh, misalnya ini adalah sebuah garis, maka kedua ujungnya itu akan berhadap pada arah yang berbeda. Misalnya ujung yang ini akan terarah pada arah kanan, sedangkan yang ujung ini maka arahnya ke kiri. Yang ketiga ada namanya garis vertikal. Garis vertikal adalah merupakan garis yang memiliki arah tegak lurus. Oke, ini misalnya contoh garis vertikal. Keempat ada namanya garis horizontal. Garis horizontal merupakan garis yang memiliki arah lurus dan mendatar. Oke, ini dia contoh garis horizontal yang mana arah garisnya itu bisa dari kanan ke kiri atau kebalikan dari kiri ke kanan. Kemudian di dalam matematika kita sering menemukan soal-soal yang berkaitan dengan garis. Maka sebelum kita masuk perhitungan garis, maka kita harus tahu dulu macam-macam garis. Garis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama namanya garis sejajar. Kemudian yang kedua namanya garis berpotongan. Yang ketiga namanya garis merimpit. Oke, akan kita bahas satu persatu. Pertama, garis sejajar. Garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang berada pada satu bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain. Oke, contoh. Misalnya, ini adalah garis sejajar. Ini juga contoh garis sejajar. Ini contoh garis sejajar. Ini contoh garis sejajar. Kemudian coba kita perhatikan garis sejajar ini, ya kan? Kalau kita tarik ke atas, kita panjangkan ke atas, atau kita panjangkan ke bawah, maka garisnya itu tidak akan bertemu pangkal titiknya. Maka garis tersebut tidak akan terjadi perpotongan. Maka itu yang disebut dengan garis sejajar. Kemudian kedua ada namanya garis berpotongan. Garis berpotongan adalah dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada salah satu titiknya, atau sehingga antara kedua garis memiliki titik potong atau disebut titik persekutuan. Oke, kita ambil contoh. Ini adalah contoh dari garis berpotongan. Ini juga contoh dari garis berpotongan. Kalau kita perhatikan, garis berpotongan ini terdapat titik potong. Yang inilah dia titik potongnya. Ini titik potongnya atau titik persekutuan. Kemudian ketiga ada namanya garis berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit apabila kedua garis tersebut saling menempel dan searah, sehingga dapat dikatakan memiliki titik persekutuan yang tak terhingga. Garis yang berimpitan akan saling menutupi satu sama lain dan akan terlihat seperti satu garis lurus. Oke, kita perhatikan. Oke, kita ambil contohnya misalnya pada jam. Ketika jam menunjukkan pukul 12.00, maka jarum jam panjang dan jarum pendek akan saling menempel. Dan searah. Sehingga kita perhatikan bahwa garis tersebut satu, padahal garis tersebut ada dua, yaitu saling menempel dan searah. Kemudian terakhir ada manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari.
Pertama kita ambil dalam kesehatan. Misalnya yaitu garis digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya suhu pada termometer. Yang kedua, dalam bidang lalu lintas, maka marka jalan merupakan garis memanjang yang digunakan sebagai rambu-rambu lalu lintas. Oke, demikian presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.